Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Zahra, NIM 230701800023. Dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang uji perbandingan dua sampel independen. Yang pertama, pengertian uji perbandingan dua sampel independen. Di dalam statistika terdapat uji perbandingan sampel independen dan dependen yang termasuk ke dalam kategori statistik komparatif. Komparasi secara bahasa adalah membandingkan atau perbandingan. Menurut Yusri, uji komparatif adalah untuk mengetahui atau membandingkan ada tidaknya perbedaan dua sampel penelitian. Ada dua model uji analisis komparatif, yaitu komparatif antar dua sampel berpasangan dan tidak berpasangan. Dua sampel berpasangan apabila kelompok sampel-sampel yang dijadikan objek penelitian tidak dipisahkan secara tegas. Sampel tidak berpasangan adalah apabila anggota sampel yang dijadikan objek penelitian dipisahkan secara tegas. Untuk membandingkan dua populasi dengan menggunakan teknik komparasi, parameter yang digunakan dengan menggunakan lambang mu, sehingga hipotesisnya adalah 0 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2. Menunjukkan tidak ada perbedaan atau pengaruh antar variabel. Kemudian H1 sama dengan mu1 lebih besar dari mu2. Menunjukkan ada perbedaan atau pengaruh antar variabel. Di sini uji perbandingan dua sampel independen. Nanti saya hanya akan membahas uji T dua sampel independen yang dibagi menjadi dua. Yang pertama uji T untuk jumlah sampel sama, yang kedua uji T untuk jumlah sampel berbeda, yang kedua uji Welch T absen. Uji T dua sampel independen. Uji T merupakan uji statistika untuk mencari perbedaan rata-rata dari populasi yang diwakili oleh sampel. Pada uji T untuk dua sampel independen, dua rata-rata sampel dengan notasi Y1 bar dan Y2 bar digunakan untuk menghitung dan mewakili nilai dari rata-rata populasi dengan notasi mu1 dan mu2. Uji T dua sampel independen dibagi menjadi dua. Yang pertama uji T untuk jumlah sampel sama. Langsung saja kita ke contoh 81 aja ya. Sebuah penelitian dengan judul pengaruh strategi pembelajaran active learning untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Tujuan penelitian ini untuk mencari perbedaan kepercayaan diri siswa ketika menggunakan strategi pembelajaran active learning pada mata pelajaran IPS. Terdapat dua kelas yang menjadi uji coba, di mana kelas pertama dan kedua terdiri dari 15 siswa. Kelas pertama diberikan perlakuan dengan menggunakan strategi active learning dan kelas kedua diberikan metode ceramah. Setelah dibagikan angket untuk mengukur tingkat kepercayaan diri pada siswa, diperoleh data sebagai berikut pada papan tersebut. Prosedur uji analisis dengan menggunakan uji statistik t-test tidak berpasangan. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesisnya. Pertama, hipotesis berdasarkan judul di atas adalah H0 sama dengan rata-rata tingkat kepercayaan diri pada siswa yang diberi strategi active learning lebih rendah atau sama dengan siswa yang diberi metode ceramah. H1 sama dengan rata-rata tingkat kepercayaan diri pada siswa yang diberi strategi active learning lebih tinggi daripada siswa yang diberi metode ceramah. Hipotesis statistiknya yaitu H0 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2, H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2. Mencari harga Y1 bar, Y2 bar, sigma Y1, sigma Y2, sigma Y1 kuadrat, dan sigma Y2 kuadrat dengan menggunakan tabel bantu
pada papan tersebut. Sigma Y1-nya 545, sigma Y1 kuadrat 20.403, sigma Y2-nya 443, sigma Y2 kuadrat 13.683. Selanjutnya kita akan mencari Y1 bar. Untuk mencari Y1 bar yaitu rumusnya sigma Y1 per N1 sama dengan 545 per 15 sama dengan 36,333. Untuk Y2 barnya juga sama, yaitu sigma Y2 per N2 sama dengan 443 per 15 sama dengan 29,533. Nah, yang ketiga kita akan mencari varian pada kelompok 1 dengan rumus S1 kuadrat sama dengan sigma Y1 kuadrat min sigma Y1 kuadrat per N1 per N1 min 1 sama dengan sigma Y1 kuadratnya 20.403 min sigma Y1-nya 545 kuadrat per 15 per 15 min 1 sama dengan 601,333 per 14 sama dengan 42,952. Nah, yang keempat kita akan mencari varian pada kelompok 2 dengan rumus S2 kuadrat sama dengan sigma Y2 kuadrat min sigma Y2 kuadrat per N2 per N2 min 1 sama dengan sigma Y2 kuadratnya 13.683 min sigma Y2 nya 443 kuadrat per 15 per 15 min 1 sama dengan 599,733 per 14 sama dengan 42,838. Nah, sekarang kita ke langkah yang kelima, yaitu menentukan harga standar error pada kelompok 1 dan 2 dengan rumus SY1 bar min SY2 bar sama dengan akar N1 min 1 kali S1 kuadrat plus N2 min 1 kali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 dikali 1 per N1 plus 1 per N2 sama dengan 15 min 1 kali 42,952 ditambah 15 min 1 dikali 42,838 per 15 plus 15 min 2 dikali 1 per 15 plus 1 per 15 sama dengan akar 42,895 dikali 0,133 sama dengan 2,389. Yang keenam kita akan mencari T hitung. Tadi kan sudah diketahui Y1 barnya sama dengan 36,333, Y2 barnya sama dengan 29,533, SY1 bar min SY2 bar sama dengan 2,389. Nah, rumus untuk mencari T hitung yaitu T sama dengan Y1 bar min Y2 bar per SY1 bar min SY2 bar sama dengan 36,333 min 29,533 per 2,389 sama dengan 2,846. Yang ketujuh, kita akan mencari harga T tabel. Sebelum mencari harga T tabel, kita harus menentukan DK dulu dengan rumus NA plus NB min 2. NA nya 15, NB nya juga 15 min 2 sama dengan 28. Tadi kan kita sudah mencari DK nya yaitu 28. Nah, kita akan mencari T tabel dengan alfa 0,05 pada uji satu pihak, yaitu T tabelnya 1,701. Nah, sekarang kita akan ke prosedur yang ke-8, yaitu menarik kesimpulan. Karena harga T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,846 lebih besar dari 1,706 pada taraf alfa 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima.
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri pada siswa yang diberi strategi active learning dan metode ceramah. Langkah yang terakhir yaitu mengukur besar pengaruh variabel perlakuan terhadap variabel terikat dengan rumus R² sama dengan sigma Y1 kuadrat per N1 plus sigma Y2 kuadrat per N2 min sigma Y1 plus sigma Y2 kuadrat per N total per sigma Y1 kuadrat plus sigma Y2 kuadrat min sigma Y1 plus sigma Y2 kuadrat per N total sama dengan 545 kuadrat per 15 ditambah 443 kuadrat per 15 dikurangi 545 plus 443 kuadrat per 30 per 20.403 plus 13.683 min 545 plus 443 kuadrat per 30 sama dengan 346,8 per 1547,867 sama dengan 0,2241. Berdasarkan koefisien determinasi di atas, diketahui bahwa tingkat kepercayaan diri dengan menggunakan active learning sebesar 22,41%, sedangkan 77,59% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Nah, yang selanjutnya yaitu uji T untuk jumlah sampel berbeda. Rumus uji T dapat digunakan juga apabila jumlah sampel antara kelompok pertama dan kedua tidak sama. Misalkan pada kelompok pertama jumlah sampelnya 10, kelompok kedua jumlah sampelnya 8. Sebagaimana pada tabel itu. Sekarang kita ke contoh 8.2. Suatu penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Role Playing terhadap Kemampuan Berkomunikasi pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan berkomunikasi pada mata pelajaran PAI. Terdapat dua kelas yang menjadi kelas uji coba, di mana kelas pertama terdiri dari 12 siswa dengan menggunakan model pembelajaran role playing atau treatment, dan kelas kedua terdiri dari 14 siswa yang menggunakan metode ceramah atau kontrol. Setelah dilakukan tes unjuk kerja, diperoleh data kemampuan berkomunikasi sebagai berikut. Nah, ini dia tabel skor kemampuan berkomunikasi tipe role playing dan ceramah. Tipe role playingnya tadi terdiri dari 12 siswa, yang ceramah terdiri dari 14 siswa. Nah, prosedur pertama untuk mencari pengaruh antara model pembelajaran role playing dan ceramah yaitu menentukan hipotesis, yaitu H0 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2 atau tidak ada pengaruh model role playing terhadap kemampuan berkomunikasi. Kemudian H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2 atau ada pengaruh model role playing terhadap kemampuan berkomunikasi. Prosedur yang kedua yaitu mencari harga Y1 bar, Y2 bar, sigma Y1, sigma Y2, sigma Y1 kuadrat, dan sigma Y2 kuadrat. Nah, Y1-nya terdiri dari 76, 83, dan seterusnya. Kemudian Y1 kuadratnya yaitu 76 kuadrat sama dengan 5776 dan seterusnya. Yang kedua yaitu 63, 70 dan seterusnya. Y2 kuadratnya sama dengan 63 kuadrat sama dengan 3969 dan seterusnya. Kemudian sigma Y1 925, sigma Y1 kuadrat 72.439, sigma Y2 909, sigma Y2 kuadrat 60.457. Kemudian Y1 barnya sama dengan 925 dibagi 12 data sama dengan
77,083. Kemudian Y2 barnya sama dengan 909 dibagi 14 data sama dengan 64,929. Yang ketiga, kita akan mencari varian pada kelompok 1, yaitu dengan rumus S1 kuadrat sama dengan sigma Y1 kuadrat min sigma Y1 kuadrat per N1 per N1 min 1. Sigma Y1 kuadrat 72.439 min sigma Y1 925 kuadrat per 12 per 12 min 1 sama dengan 103,356. Prosedur yang keempat yaitu mencari varian pada kelompok 2 dengan rumus S2 kuadrat sama dengan sigma Y2 kuadrat min sigma Y2 kuadrat per N2 per N2 min 1. Sigma Y2 kuadratnya yaitu 60.457 dikurangi sigma Y2 kuadrat 909 kuadrat per 14 per 14 min 1 sama dengan 110,533. Sekarang yang kelima, menentukan harga standar error pada kelompok 1 dan 2 dengan rumus SY1 bar min SY2 bar sama dengan akar N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2 dikali 1 per N1 plus 1 per N2 sama dengan N1 12 min 1 S1 kuadratnya tadi 103,356 ditambah N2 nya 14 min 1 dikali S2 kuadratnya tadi 110,533 per N1 nya 12 plus N2 nya 14 min 2 dikali 1 per 12 plus 1 per 14 sama dengan akar 107,2435 dikali 0,154 sama dengan 4,064. Yang keenam yaitu mencari T hitung dengan rumus T sama dengan Y1 bar min Y2 bar per S Y1 bar min S Y2 bar sama dengan 77,083 dikurangi 64,929 per tadi SY1 bar min SY2 barnya 4,064 sama dengan 2,991. 7. Mencari harga T tabel. Sebelum mencari harga T tabel, kita harus mengetahui dulu DK-nya. Dengan rumus DK sama dengan N1 plus N2 min 2. N1 nya 14, N2 nya 12 dikurangi 2 sama dengan 24. Dengan DK nya tadi 24 pada uji satu pihak 0, dengan alfa 0,05, jadi T tabelnya 1,711. Ke-8 yaitu menarik kesimpulan. Karena harga T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 2,991 lebih besar dari 1,711, maka pada taraf alfa 0,0 maka H0 ditolak atau H1-nya itu diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berkomunikasi antara menggunakan model role-playing dengan ceramah, atau dengan kata lain, dengan menggunakan model role-playing, rata-rata kemampuan berkomunikasi lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Yang ke-9 yaitu mengukur besar pengaruh perlakuan terhadap variabel terikat dengan rumus R kuadrat sama dengan sigma Y1 kuadrat per N1 plus sigma Y2 kuadrat per N2 dikurangi sigma Y1 plus sigma Y2 kuadrat per N total per sigma Y1 kuadrat plus sigma Y2 kuadrat min sigma Y1 plus sigma Y2 dikuadratkan per N total sama dengan 925 kuadrat per 12 ditambah 909 kuadrat per 14 dikurangi 925 plus 909 kuadrat per 26 per 72,0
52.439 plus 60.457 min 925 plus 909 kuadrat per 26 sama dengan 954,616 per 3.528,462 sama dengan 0,271. Selain dengan menggunakan rumus R kuadrat tadi, untuk mengukur pengaruh perlakuan terhadap variabel terikat, dapat menggunakan rumus omega square, yakni T kuadrat min 1 per T kuadrat plus N1 plus N2 min 1. Ketahui T-nya tadi 2,991, N1-nya 12, N2-nya 14. Jadi, dimasukkan 2,991 kuadrat min 1 per 2,991 kuadrat plus 12 plus 14 min 1 sama dengan 0,234. Berdasarkan koefisien determinasi tadi, diketahui bahwa pengaruh model pembelajaran role playing terhadap kemampuan berkomunikasi sebesar 23,41%, sedangkan 76,59% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Uji yang kedua yaitu uji Welch T absen. Uji Welch T absen diperkenalkan oleh Lomax pada tahun 2001 yang mengatakan bahwa uji Welch T digunakan untuk mengukur perbedaan di mana varian populasi dan sampelnya berbeda. Disebut berbeda apabila satu kelompok memiliki jumlah sampel yang berbeda dengan kelompok lainnya. Asumsi penggunaan rumus ini apabila terpenuhi persyaratan normalitas pada data dan berasal dari kelompok bebas atau independent group. Rumus untuk menguji perbedaan dengan menggunakan uji Welch T adalah T absen sama dengan Y1 bar min Y2 bar per akar S Y1 bar kuadrat plus S Y2 bar kuadrat, di mana T bar sama dengan lambang Welch T tes. Y1 bar sama dengan adalah skor rata-rata pada kelompok 1, Y2 bar yaitu skor rata-rata pada kelompok 2, SY1 bar sama adalah standar error pada kelompok 1, SY2 bar standar error pada kelompok 2. Untuk mencari standar error pada sampel 1 dan 2, rumus yang digunakan adalah SY1 bar kuadrat sama dengan S1 kuadrat per N1 dan SY2 bar kuadrat sama dengan S2 kuadrat per N2, di mana SY1 bar dan SY2 bar sama dengan lambang standar error pada kelompok 1 dan 2, N1 banyaknya sampel pada kelompok 1, N2 banyaknya sampel pada kelompok 2, S1 kuadrat varian pada kelompok 1, S2 kuadrat varian pada kelompok 2. Untuk prosedur uji analisis menggunakan uji Welch T absen itu hampir sama dengan uji T tadi. Hanya bedanya itu kalau tadi kan pakai DK, ini pakai DB dengan rumus V sama dengan SY1 bar kuadrat plus SY2 bar kuadrat dikuadratkan per SY1 bar kuadrat per N1 plus SY2 bar kuadrat per N2. Ke contoh 8.3. Dengan menggunakan contoh 8.2 tadi telah ditentukan harga Y1 barnya 77,083, Y2 barnya 64,929, S1 kuadratnya 103,356 dan S2 kuadratnya 110,533. Langkah selanjutnya adalah menentukan standar error pada sampel 1 dan 2. Error pada sampel 1 dan 2 yaitu SY1 bar kuadrat sama dengan S1 kuadrat per N1 sama dengan 103,356 per 12 sama dengan 8,613 dan SY2 bar kuadratnya S2 kuadrat per N2 sama dengan 110,533 per 14 sama dengan 7,895. Kita akan mencari harga T.
Dengan rumus T sama dengan Y1 bar min Y2 bar per akar SY1 bar kuadrat plus SY2 bar kuadrat sama dengan 77,083 dikurangi 64,929 per akar 8,613 ditambah 7,895 sama dengan 2,991. Nah, harga T dengan antara uji T test dengan W itu sama. Yang selanjutnya kita akan mencari DK dengan rumus V sama dengan SY1 bar kuadrat plus SY2 bar kuadrat per SY1 bar kuadrat per N1 plus SY2 bar kuadrat per N2 sama dengan 8,613 plus 7,895 kuadrat per 8,613 kuadrat per 12 plus 7,895 kuadrat per 14 sama dengan 25,627. Kita bulatkan menjadi 26. Oleh DK-nya tadi 26. Nah, pada tabel distribusi T, uji satu pihak 0 dengan alfa 0,05, T tabelnya 1,706. Karena harga T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,991 lebih besar dari 1,706 pada alfa 0,05, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima. Jadi, terdapat pengaruh model pembelajaran role playing terhadap kemampuan berkomunikasi pada mata pelajaran PA.